Katanya ekonomi tumbuh 5%, tapi kenapa banyak yang justru ngerasa makin sesak? Pertanyaan ini valid dan nggak bisa dijawab dengan angka doang. Karena realitanya, di bawah itu memang lagi berat. Harga naik, pengeluaran makin ketat, dan banyak orang justru ngerasa harus mikir 2 kali untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, ekonomi hanya bagus di atas kertas, itu bukan halusinasi, tapi itu yang lagi benar-benar dirasakan. Di titik ini, negara nggak bisa lagi pura-pura nggak lihat. Tapi di sisi lain, ada satu hal yang sering kelewat. Angka pertumbuhan 5% ini bukan tanda bahwa kita semua sudah aman, dan bukan bukti bahwa masalahnya sudah selesai. Angka pertumbuhan 5% itu ibaratkan bantalan, atau istilahnya shock absorber lah. Di tengah kondisi global yang lagi nggak stabil, banyak negara justru jatuh ke resesi, inflasi tinggi, bahkan PHK massal. Di titik ini, angka pertumbuhan 5% itu berfungsi sebagai penahan buat kita, supaya kita nggak ikut jatuh lebih dalam lagi. Jadi ini bukan angka buat pamer, tapi angka buat bertahan. Masalahnya yang dirasakan masyarakat bukan cuma angka, tapi dapur, harga beras, ongkos transportasi, uang belanja, semua terasa langsung. Dan disinilah ujian sebenarnya. Apakah negara cuma kuat di makro, atau benar-benar turun ke mikro? Sekarang sih mulai kelihatan arahnya. Harga BBM subsidi ditahan supaya biaya nggak langsung melonjak, program makan bergizi gratis tetap dijalankan untuk mengurangi beban harian rumah tangga, dan koperasi desa didorong supaya ekonomi bisa bergerak dari bawah. Ini bukan solusi instan, tapi ini sinyal bahwa tekanan di bawah mulai direspons. Tapi di titik ini, jangan buru-buru puas. Karena yang sering gagal bukan rencana, tapi eksekusi. Program bisa bagus di atas kertas, tapi kosong di lapangan. Dan di sini peran publik jadi penting, bukan cuma untuk mengkritik, tapi juga mengawal. Pastikan bantuan sampai, program berjalan, dan dampaknya benar-benar terasa. Kalau ini dijalankan dengan serius, efeknya bisa nyata. Beban hidup bisa lebih ringan, daya beli tetap jalan, dan ekonomi nggak cuma stabil di atas, tapi juga bernafas di bawah. Jadi ini bukan soal percaya atau nggak percaya, tapi soal apakah kita cukup dewasa untuk melihat 2 hal sekaligus. Tekanan itu nyata, dan upaya untuk menahan dampaknya juga sedang berjalan. Ini Nusantara Project, bangga tanpa benci, untuk Indonesia. Peace out.